Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 2, pembelajaran keempat. Sudah siap belajar hari ini? Kalau kalian sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup. Langsung kita mulai ya. Baik, di bagian menu yang pertama ada KI dan KD. Bagian kedua ada materi pelajaran kita hari ini. Yang ketiga ada latihan soal. Dan yang terakhir ada profil pengembang. Kita bahas dari KI dan KD terlebih dahulu ya. Di sini ada kompetensi inti, ada 4. Selanjutnya, kompetensi dasar. Pada muatan pelajaran kali ini yang pertama ada bahasa Indonesia dengan KD 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, muatan pelajaran matematika dengan KD 3.6, membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan KD 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Dan yang terakhir PPKN dengan KD 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Kita kembali ke menu awal ya. Selanjutnya adalah menu materi pelajaran yang akan kita bahas kali ini. Di sini ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan PPKN. Kita bahas urut ya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, di sini ada materi teks eksplanasi ilmiah dan contoh teks eksplanasi ilmiah. Kita mulai dari materi teks eksplanasi ilmiah ya. Ada yang tahu teks eksplanasi ilmiah itu apa? Belum tahu? Mari simak pembahasannya. Teks eksplanasi ilmiah merupakan teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses yang sifatnya ilmiah atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam atau sosial. Struktur eksplanasi ilmiah ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, berisikan tentang fenomena umum yang akan dibahas. Penjelasan ini meliputi tentang proses keberadaannya hingga proses terjadinya fenomena. Pernyataan umum harus bersifat ringkas, menarik, dan jelas agar menarik minat pembacanya. Yang kedua, deret penjelas, merupakan jawaban dari pernyataan bagaimana dan isinya tentang penjelasan yang detail mengenai proses terjadinya suatu fenomena yang menjadi topik utama dalam teks. Dan yang terakhir atau ketiga, yaitu penutup atau interpretasi, yang berisikan tentang kesimpulan atau pendapat singkat penulis mengenai topik yang sudah dijelaskan. Ada yang tahu contoh teks eksplanasi ilmiah itu seperti apa? Belum tahu? Mari kita lihat contoh teks eksplanasi ilmiah. Nah, di sini merupakan contoh teks eksplanasi ilmiah, di mana paragraf pertama yaitu pernyataan umum, paragraf kedua itu merupakan deret penjelas, dan paragraf ketiga merupakan penutup atau interpretasi. Nah, itu tadi merupakan materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah muatan pelajaran matematika. Yuk, simak pembahasannya. Nah,
Dalam matematika terdapat dua menu. Yang pertama ada pengertian bangun ruang dan macam-macam bangun ruang. Ada yang tahu apa sih bangun ruang itu? Belum tahu? Kita simak penjelasannya. Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, atau isi, dan juga sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan juga bola. Untuk lebih pahamnya, kita bahas macam-macam bangun ruang ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas bangun ruang prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kita bahas dari bangun ruang prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun, di mana alas dan tutupnya kongruen. Prisma terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 5, dan prisma segi 6, dan lainnya. Sedangkan prisma yang alas dan juga tutupnya berbentuk persegi disebut balok. Sementara untuk prisma yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran disebut tabung. Pembahasan selanjutnya adalah tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Nah, berikut ada rumus luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Jangan lupa dicatat ya. Bangun ruang selanjutnya adalah limas. Siapa yang tahu limas itu apa sih? Limas merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berubah segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Nama sebuah limas tergantung bentuk alasnya. Limas dengan alas berbentuk lingkaran disebut juga kerucut. Nah, pada gambar itu ada limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Selanjutnya ada limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Dan ada limas segi 5 karena bentuk alasnya segi 5. Dan yang terakhir ada limas segi 6 karena alasnya berbentuk segi 6. Nah, di sini juga terdapat volume dan luas permukaan dari limas. Dicatat ya. Bangun ruang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang merupakan irisan dari lingkaran. Selanjutnya bangun ruang terakhir yaitu adalah bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Dapat juga didefinisikan sebagai bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan materi tentang matematika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi PPKN. Langsung saja ya. Baik, di sini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian keberagaman. Yang kedua, tentang keberagaman sosial masyarakat Indonesia. Yang ketiga, keberagaman budaya masyarakat Indonesia.
Dan yang keempat, keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Ada yang tahu apa sih keberagaman itu? Ya, betul. Lebih jelasnya, dengarkan penjelasan berikut. Keberagaman merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan semua perbedaan atau keberagaman yang ditemukan dalam lingkungan atau masyarakat tertentu. Nah, keberagaman sendiri itu ada 3. Yang pertama, keberagaman sosial, yang kedua, keberagaman budaya, dan yang ketiga, keberagaman ekonomi. Kita bahas dari keberagaman sosial masyarakat Indonesia. Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam aspek sosial atau masyarakat atau lingkup tertentu. Keberagaman sosial terjadi karena adanya perbedaan. Yang pertama, adanya suku, dan yang kedua, adanya agama. Kita bahas dari yang suku terlebih dahulu ya. Adanya keberagaman suku bangsa disebabkan oleh perbedaan ras asal, perbedaan lingkungan geografis, perbedaan latar belakang sejarah, perkembangan daerah, dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, agama. Indonesia merupakan negara berketuhanan yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, ada beberapa agama yang sudah secara sah diakui oleh hukum di Indonesia, yaitu ada 6. Yang pertama ada Islam dengan tempat beribadah masjid, yang kedua ada Katolik dengan tempat beribadah gereja, yang ketiga ada Kristen dengan gereja, dan yang keempat ada Hindu dengan tempat beribadah pura, yang kelima ada Buddha dengan tempat beribadah vihara, dan Konghucu dengan tempat beribadah kelenteng. Pembahasan selanjutnya adalah keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Keberagaman budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam aspek budaya suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia ada berbagai jenis. Yang pertama, rumah adat. Di sini ada beberapa contoh rumah adat. Yang pertama, ada Sumatera Barat dengan rumah gadangnya. Selanjutnya ada Papua dengan rumah Honainya. Dan yang ketiga ada Nanggro Aceh Darussalam dengan rumah Aceh. Dan terakhir ada DIY dengan rumah Joglunya. Selanjutnya ada pakaian adat. Yang pertama ada baju adat Kalimantan Selatan. Yang kedua ada baju adat Bali. Yang ketiga ada baju adat Jambi. Dan yang terakhir ada baju adat Gorontalo. Dan masih banyak lainnya baju adat dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing yang ada di Indonesia. Selanjutnya, senjata tradisional. Yang pertama ada senjata celurit yang berasal dari Jawa Timur. Yang kedua ada kujang yang berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga ada pisau belati berasal dari Papua. Dan terakhir ada tombak trisula dari Sumatera Selatan. Selanjutnya upacara adat. Yang pertama ada upacara ngaben, merupakan upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali.
Selanjutnya, upacara Kasada suku Tengger merupakan sebuah ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Upacara ini dilakukan dengan melarung hasil bumi ke dalam kawah Gunung Bromo. Selanjutnya, upacara Pausijue adalah proses upacara adat yang bertujuan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara adat ini dilakukan oleh masyarakat Aceh ketika mempunyai harapan yang tercapai, seperti memiliki sawah, menikah, khitan, dan yang lain. Selanjutnya, ngebab Bali. Ngebab Bali dilaksanakan saat membuka sawah atau perladangan baru di saat membersihkan lahan untuk ditanami atau pada saat mendirikan rumah, dan juga untuk membersihkan tempat angker yang mempunyai aura goib jahat. Pembahasan selanjutnya adalah tari adat. Yang pertama ada tari saman yang berasal dari Aceh. Selanjutnya ada tari piring yang berasal dari Minangkabau, tari jaipong dari Jawa Barat, dan tari serimpi dari Yogyakarta. Dan masih banyak lagi tarian yang ada di Indonesia. Selanjutnya seni pertunjukan. Yang pertama ada reog dari Jawa Timur, yang kedua ketoprak dari Jawa Tengah, selanjutnya lenong dari Betawi Jakarta, dan wayang kulit dari daerah Jawa dan Bali. Pembahasan selanjutnya adalah alat musik daerah. Di sini terdapat contoh angklung, sasando, serunekale, dan tehyan. Pembahasan selanjutnya adalah makanan khas daerah. Yang pertama ada empek-empek dari daerah Palembang. Selanjutnya gudeg dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada sate lilit dari daerah Bali. Dan ada rendang paru dari daerah Padang, Sumatera Barat. Dan masih banyak lainnya contoh makanan khas di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Apa sih keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi merupakan kondisi di mana kegiatan ekonomi di masyarakat sangat beragam atau berbeda-beda. Keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan adanya keberagaman mata pencaharian penduduk di setiap wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia dengan kenampakan alam yang beragam dan kaya akan sumber daya alam menjadikan masyarakat Indonesia memiliki banyak potensi jenis usaha dalam bidang ekonomi. Apa saja sih jenis usaha dalam bidang ekonomi? Ada yang tahu? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada pertanian. Pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Contoh hasil pertanian ada padi, sagu, umbi-umbian, palawija, dan yang lainnya. Selanjutnya ada peternakan. Merupakan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan satwa ternak guna mendapatkan manfaat dan hasil usaha. Selanjutnya adalah perikanan. Perikanan merupakan kegiatan membudidayakan ikan. Usaha perikanan dibedakan menjadi yang pertama perikanan darat atau perikanan air tawar seperti sungai, danau, rawa, dan waduk. Dan yang kedua perikanan air laut yaitu pantai atau tambak. Selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Hasil utama pertambangan di Indonesia adalah minyak dan gas atau migas, serta batu bara. Dan jenis usaha ekonomi yang terakhir ada perindustrian. Adalah usaha pengelolaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Nah, itu tadi merupakan materi pembelajaran kita hari ini.
Agar lebih paham, kita latihan soal yuk. Di sini Ibu sudah menyiapkan 10 soal. Kalian siap? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Soal pertama, teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses yang sifatnya ilmiah atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam atau sosial disebut betul, teks eksplanasi ilmiah. Lanjut ke soal nomor 2. Struktur teks eksplanasi ilmiah yang berisikan tentang fenomena umum yang akan dibahas disebut ya, betul, pernyataan umum. Selanjutnya, soal nomor 3. Struktur teks eksplanasi ilmiah ada 3 macam, yakni sebagai berikut kecuali ya, D. Pendapat. Betul. Soal selanjutnya, diketahui sebuah kerucut berdiameter 4 cm dan tingginya 6 cm, maka besar volume tersebut adalah 308 cm3. Betul. Selanjutnya, perhatikan gambar tabung berikut. Volume dari bangun tabung di bawah yaitu ya, betul, C. 1848 cm3. Selanjutnya, nomor 6. Bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran disebut ya, betul, kerucut. Selanjutnya, sesuatu yang berkaitan dengan perbedaan yang ditemukan dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan disebut ya, keberagaman. C. Selanjutnya, nomor 8. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam aspek budaya suatu masyarakat atau lingkup tertentu disebut D. Keberagaman budaya. Selanjutnya, nomor 9. Agama yang secara sah diakui hukum Indonesia ada ya, A. 6. Dan soal terakhir adalah keberagaman ekonomi ditunjukkan dengan adanya perbedaan. Ya, betul, pekerjaan. Akhirnya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya hanya dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.